Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zona Edukasi. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi tes sumatif akhir fase atau ujian sekolah tahun 2023 tingkat SMP. Soal yang pertama. Hasil dari negatif 12 dibagi 3 ditambah negatif 5 dikali 5 adalah A. Negatif 44, B. Negatif 36, C. 36, D. 44. Jika bertemu dengan soal seperti ini, maka operasi hitung yang pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. Kemudian perkalian atau pembagian, dan yang terakhir penjumlahan atau pengurangan. Dalam soal ini kita menemukan pembagian, dan di belakang juga ada perkalian, maka kita dahulukan. Jadi negatif 12 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 4. Ditambah, karena ini penjumlahan, negatif 8 dikali 5 adalah negatif 40. Jadi, negatif 4 ditambah negatif 40 adalah negatif 44. Jadi, jawabannya A. Lanjut. Soal nomor 2. Sebuah rumah direncanakan dibangun selama 72 hari oleh 24 pekerja. Karena suatu hal, setelah berjalan 30 hari, pekerjaan berhenti selama 6 hari. Jika batas waktu pembangunan tetap, maka untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut agar tepat waktu, dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak A. 8 orang, B. 6 orang, C. 4 orang, D. 2 orang. Jadi, perbandingan yang digunakan dalam soal ini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak jumlah pekerja, maka jumlah hari yang dibutuhkan semakin sedikit. Kita tulis dulu, ada hari dan pekerja. Selama 72 hari dibutuhkan 24 pekerja. Pekerjaan sudah berjalan selama 30 hari, maka 72 dikurangi 30. Hasilnya adalah 42. Jumlah pekerjanya masih sama, yaitu 24 orang. Tapi pekerjaan tiba-tiba berhenti selama 6 hari, maka jumlah harinya dikurangi lagi. 42 dikurangi 6 adalah 36. Di sini jumlah pekerjanya sudah harus ditambah, karena pemilik rumah menginginkan agar rumahnya dibangun tepat waktu. Selesainya harus tepat waktu. Jadi harus ditambah jumlah pekerjanya. Tadi perbandingannya adalah berbalik nilai. Karena semakin banyak pekerja, maka jumlah harinya juga semakin sedikit. Kemudian kita balik salah satu, boleh di depan, boleh di belakang. Saya balik yang di belakang ya. Jadi 42 per 36 sama dengan kita balik X per 24. Lalu kita kali silang. 36 kali X itu 36X sama dengan 42 kali 24. Tidak usah dikalikan, kita tulis saja. Nanti kita coret. X sama dengan 42 kali 24 per 36. Kita coret ya. 36 dibagi 6 hasilnya 6. 24 dibagi 6 itu 4. 6 dibagi 6 dapat 1. 6 dibagi 6 dapat 7. 7 kali 4 adalah 28 orang. Jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 28 dikurangi dengan 24 karena tadi sudah ada 24 pekerja. Jadi tambahannya adalah 4 orang. Jawabannya adalah C. Lanjut soal yang ketiga. Sebuah tali dipotong menjadi 6 bagian dan membentuk barisan geometri. Jika potongan ketiga adalah 24 dan potongan kelima adalah 96 cm, maka panjang tali semula adalah A. 284 cm, B.
360 cm, C 378 cm, D 384 cm. Karena tali dipotong menjadi 6 bagian, maka N-nya adalah 6. Ini N ya. N adalah 6. Membentuk barisan geometri. Jika potongan ketiga adalah 24, nah ini adalah U3. Jadi U3-nya adalah 24. Dan potongan kelima 96, ini adalah U5. U5 sama dengan 96. Maka panjang tali semula itu berarti adalah SN. Karena pertanyaannya ada 6 bagian, maka S6 yang ditanyakan. Oke, kita kerjakan. Yang pertama, kita harus menguraikan rumus U3 dulu. Karena ini adalah barisan geometri, maka rumus UN-nya adalah AR pangkat N-1. Oke, di sini ada U3. Jadi setiap ada N akan kita ganti dengan 3. A, R pangkat 3 dikurangi 1 itu adalah 2. Berapa tadi hasilnya? 24. Ini ya. Kemudian U5, A, R pangkat N-nya diganti dengan 5. 5 dikurangi 1, 4. Sama dengan 96. Lalu kita bagi. U5 per U3 sama dengan AR pangkat 4 per AR kuadrat sama dengan 96 per 24. Hanya kita coret. R pangkat 4 per R pangkat 2 itu adalah R kuadrat. 96 dibagi 24 adalah 4. Jadi R-nya adalah 2. Kemudian setelah menemukan R, kita substitusikan R ke persamaan yang sederhana. Kita pakai yang U3 saja. AR kuadrat sama dengan 24. A dikali R-nya tadi sudah ketemu 2. Jadi 2 kuadrat sama dengan 24. A kali 2 kuadrat itu 4 sama dengan 24. Jadi A sama dengan 24 per 4, maka hasilnya adalah 6. Kemudian kita tinggal mencari SN. Karena R-nya lebih dari 1, 2, R sama dengan 2 itu lebih dari 1, maka rumus SN yang digunakan adalah A kali R pangkat N min 1 per R min 1. N-nya tadi 6, A-nya 6, R-nya 2, N-nya 6 dikurangi 1 per R-nya 2 dikurangi 1. 6 dikali 2 pangkat 6 itu adalah 64. 64 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1, 1 ya. Jadi 6 dikali 64 kurangi 1 itu 63. 6 dikali 63 adalah 378 cm. Jadi panjang tali semula adalah 378 cm. Jawabannya C. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Panjang CD adalah, oke, di sini ada gambar gabungan dua bangun. Untuk mencari CD itu akan sama dengan EB atau BE. Jadi kita tinggal mencari panjang EB, karena ini adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan Pythagoras. Oke. Jadi CD sama dengan BE. Kita cari BE dulu. BE sama dengan akar dari AE kuadrat dikurangi AB kuadrat. 39 kuadrat dikurangi 15 kuadrat.
39 kuadrat itu adalah 1521 dikurangi 15 kuadrat itu 225. Maka hasilnya 1296. Akar 1296 itu adalah 36. Sudah selesai, jadi jawabannya yang B. Atau kita juga bisa menggunakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu yang harus dihafal ada beberapa saja ya, sebenarnya banyak sekali. Yang pertama 3, 4, 5 5, 12, 13 7, 24, 25 8, 15, 17 dan sebagainya. Kita hafalkan 4 saja. Kemudian kita tinggal memilih. Di sini kan ada 15 dan sisi miringnya 39. Yang paling belakang ini adalah sisi miring. Yang bisa dijadikan 39 hanya yang nomor 2. 5, 12 dan 13. 5 ketika kita kali 3 hasilnya adalah 15 dikali 3. Kemudian 13 kita kali 3 hasilnya adalah 39. Tepat ya, ini juga ada 39. Maka 12 juga harus kita kali 3. 12 kali 3 adalah 36. Maka jawabannya sama, 36. Mudah bukan? Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Hasil dari 32 pangkat 2/5 kali 125 pangkat negatif 1/3 adalah A. 5/4, B. 4/5, C. negatif 4/5, D. negatif 5/4. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita harus mengingat perpangkatan ya. Jadi 2 pangkat 2 itu adalah 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64 dan seterusnya. Kemudian 3 pangkat 2 itu adalah 9, 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 4 81 dan seterusnya. Kemudian 5 pangkat 2 25, 5 pangkat 3 adalah 125, 5 pangkat 4 adalah 625 dan seterusnya. Oke, di sini ada 32. Kita harus mengubah angka 32 ini menjadi perpangkatan. Nih ya, 32 itu adalah 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 5 dikali ini ada pangkat 2/5. Lalu dikali 125-nya kita ubah juga menjadi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 dikali min 1/3. Lalu tinggal kita coret, 5 dicoret dengan 5, hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3 dicoret dengan 3, 5 pangkat min 1. 2 pangkat 2 itu 4 dikali 5-nya, ini kan pangkatnya negatif, harus kita ubah menjadi pangkat positif. Jadi 1/5 pangkat 1. Jadi 4 dikali 5 pangkat 1, 1/5 pangkat 1 itu sama dengan 1/5. Jadi 4/5. Hasilnya adalah B. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di part berikutnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.